Nah oke sih, jadi di video kali ini gue ingin kembali nih membahas tentang si iPhone 11 yang lagi-lagi nih banyak dari kalian yang bertanya masalah storage tentang si iPhone 11 yang base model ini. Apakah iPhone 11 dengan internal 64 GB itu tuh udah cukup di tahun 2024? Atau kalian perlu upgrade nih ke storage yang 128 GB? Nah oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita bahas cuy. Nah oke cuy, jadi buat kalian nih yang mau beli iPhone tapi dengan budget yang pas-pasan, mau beli iPhone bekas ataupun iPhone baru dengan base model dengan storage 64 GB. Nah dalam pembahasan kali ini gue akan kelompokkan nih menjadi beberapa poin. Atau intinya kalian ini pengguna seperti apa dulu, agar bisa menjawab kira-kira cukup gak 64 GB itu buat kalian. Nah oke, untuk pertanyaan pertama adalah apakah kalian ini pengguna gaming parah? Nah kalau misalkan kalian itu tuh model pengguna yang seperti ini, ya jelas ya kalian skip aja untuk iPhone 11 dengan varian yang 64 GB ini. Karena sekarang itu kalau bisa dilihat ya, untuk game itu tuh sekarang filenya udah lumayan besar cuy. Belum juga kalau kalian misalkan harus simpan data pribadi chat kalian, foto, video dan lain sebagainya. Nah kemudian ke opsi yang kedua adalah apakah kalian ini pengguna mining game dan butuh iPhone cuman untuk buat dokumentasi aja. Nah kalau misalkan kalian dalam kategori seperti ini tuh masih cukup ya kalau misalkan kalian ambil yang 64 GB. Karena untuk kategori ini mirip banget cuy dengan gua, yang mana gaming cuman jarang-jarang. Dan untuk pemakaian iPhone ini tuh ya cuman buat foto, video dan sosial media aja. Dan untuk game kadang-kadang gak terlalu berat cuy. Dan ini tuh gue cuman pakai game ya palingan Mobile Legends aja. Nah kalau misalkan untuk game berat sekelas Genshin Impact yang ingin kalian mainkan, ya jelas ya kalian bisa skip aja untuk si iPhone 11 yang storage 64 GB ini. Dan gue pun juga nih ngerekam video untuk keseharian, gue tuh nggak pakai yang 4K, cuman pakai yang 1080p 60 fps dan kadang juga gue pakai yang 30 fps kalau untuk dokumentasi pribadi aja cuy. Nah kemudian kita lanjut ke opsi yang ketiga, kalian ini pengguna tanpa game dan cuma pakai iPhone buat sosial media aja seperti Instagram, WhatsApp dan TikTok dan kebutuhan Instastory. Nah kalau kalian pengguna yang seperti ini jelas ya super duper cukup banget kalau kalian pakai yang storage 64 GB. Nah setelah gue kelompokkan nih menjadi 3 opsi, kemudian muncul lagi nih pertanyaan. Dan sekarang bang, misalkan sekarang ini cukup untuk pakai yang 64 GB, tapi kira-kira untuk kedepannya nanti bisa cukup gak dengan storage yang 64 GB seperti update iOS dan lainnya. Terus solusinya gimana bang? Dan solusinya jelas ya, karena Apple tentunya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan adanya yang namanya iCloud coy. Ya bayar lagi dong. Apple sudah memberikan ya free 5 GB buat kalian yang mau menyimpan data di iCloud jika storage kalian sudah habis coy. Dan kalian pun bisa nambah lagi nih storage iCloud dengan berbayar tiap bulannya. Dan yang mana untuk bagian ini jelas ya solusi buat kalian yang punya uang lebih dan gak masalahin isi dompet kalian. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika kalian ini adalah pengguna yang low budget atau sengaja pakai handphone yang sudah nggak mau ngeluarin duit lagi. Nah boro-boro kalian mau beli storage buat beli paketan data aja ya kalian kadang mikir dan lebih baik cari wifi untuk menikmati internetan gratis cuy. Nah buat kalian orang yang seperti ini, solusi kedua adalah cari iCloud dengan penyimpanan yang agak lumayan cuy. Nah misalkan dengan menggunakan Google Drive maupun Mega Upload, yang mana bisa nih memberikan penyimpanan free yang agak lumayan besar daripada iCloud di Apple. Nah kemudian muncul pertanyaan lagi, buat kalian ini tuh termasuk orang yang nggak mau balik iCloud atau nggak mau simpan data di iCloud manapun, dan kalian ini nggak mau keluarin uang lagi buat iCloud atau yang lain sebagainya. Nah kali ini gue akan coba nih mapping buat kalian ini pengguna iPhone dengan durasi yang singkat ataupun yang lama seperti misalkan 2 tahun ke atas. Nah kalau kalian pengguna iPhone yang demikian, jadi mending kalian skip aja untuk yang 64 GB. Jadi kalian bisa nih tabung aja deh uang kalian daripada nantinya jadi repot. Nah nanti jika misalkan kalian udah punya uang, jadi kalian bisa nih ambil yang storage yang jauh lebih besar cuy, misalkan 128 GB atau bahkan mungkin yang 256 GB. Nah kemudian untuk mapping yang kedua adalah kalian ini pakai iPhone ini apakah jadi handphone daily driver atau handphone kedua. Nah kalau kalian misalkan pakai iPhone ini cuman untuk handphone kedua, ya jelas banget ya cukup untuk varian yang 64 GB. Karena masih ada untuk HP kedua yang bisa kalian manfaatin untuk storage-nya cuy. Nah kemudian kita lanjut untuk mapping yang ketiga adalah kalian beli iPhone ini apakah untuk kerja,
misalkan untuk konten kreator atau kerjaan dengan hubungan yang ada di dalam dunia fotografi dan videografi. Nah, kalau kalian adalah pengguna yang seperti ini, jelas ya, kalian ambil aja iPhone dengan storage yang besar. Karena untuk iPhone kalian itu jelas ya bukan menjadi barang yang dengan kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi kebutuhan primer kalian. Karena kalian itu bekerja mendapatkan uang dari iPhone tersebut. Dan jangan sampai kalian korbankan kerjaan kalian hanya karena masalah storage di kemudian hari cuy. Nah oke cuy, kira-kira kalian sudah pada tahu belum? Dan sudah jelas ya kalian mau pilih iPhone dengan storage yang berapa giga. Jadi kalian bisa tulis nih di komentar kebutuhan kalian menggunakan iPhone itu dalam hal apa. Dan intinya adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan jangan kalian paksain kalau emang belum cukup. Daripada kalian paksain buat beli iPhone 15 Pro mungkin, tapi dari hasil pinjol. Always kreatif.